Cek, oke, nanti kapanpun teman-teman merasakan ada visual yang ngeheng atau suara saya patah-patah, tolong chat di kolom komentar supaya bisa langsung saya hentikan. Saya perbaiki dulu teknisnya. Nah, oke, buat teman-teman yang mungkin baru kenal dengan saya, sebagian mungkin baru kenal gitu ya, banyak yang sudah sering ikut juga webinarnya. Kenalkan, saya Hugo Ivan. Teman-teman bisa panggil saya Mas Hugo. Ya, dan di sini kapasitas saya sebagai Certified Productivity Specialist dan Certified Human Resource Professional. Jadi Productivity Specialistnya by Coach Aji ya kalau teman-teman kenal, sama Certified Human Resource-nya by HR Academy gitu ya. Dan ini saya ikut certified-nya kurang lebih hampir setahun sih, hampir setahun. Ada ujiannya juga. Nah, tentang Productivity Specialist. Oke, jadi tema sore hari ini adalah tentang High Performance Manager. Saya yakin teman-teman di kantornya, mungkin teman-teman di sini juga sebagai manajer. Saya panggilnya mungkin rekan-rekan atau teman-teman ya. Teman-teman aja lah ya, biar semangatnya kayak masih anak muda gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang banyak juga yang manajer, banyak juga yang CEO, banyak juga yang mungkin owner bisnis, atau banyak yang supervisor atau leader. Nah, manajer ini adalah satu sebutan untuk bagi saya seorang leader lah yang penting. Manage orang gitu ya. Mau levelnya supervisor kayak, mau levelnya asisten manager, mau levelnya asisten supervisor, mau levelnya si level. Pokoknya selama manage sesuatu, biasanya manage itu dua hal, entah sistem, entah orang. Jadi selama manage, gampangannya kalau teman-teman punya tim di bawahnya, nah itu bisa dikatakan sebagai manajer. Jadi biar kita satukan dulu definisinya ya. Manajer itu maksudnya, apakah posisi manajer, mas saya supervisor nih, berarti nggak cocok sama materi ini. Cocok. Nah, ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang lebih spesifiknya cara setting goal untuk melesatkan produktivitas. Nah, di sini saya nggak akan bahas tentang setting goal dengan SMART gitu ya. Tahu ya SMART ya? Spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Nah, itu mungkin teman-teman udah pernah lah. Atau dengan OKR gitu ya. Nah, itu mungkin di lain kesempatan. Bukan itu. Karena adalah hal yang lebih esensial ya. Menurut saya ada tiga hal yang lebih esensial ketika kita setting goal. Terutama ini untuk teman-teman sebagai leader ya. Karena leader lah yang biasanya nyetingin goal untuk timnya, ya enggak? Goal atau tujuan atau KPI untuk timnya. Nah, jadi saya akan bahas ini. Oke, nah saya bisa bilang kalau hati-hati dalam membuat goal karena pembuatan goal yang tidak tepat bisa menurunkan produktivitas dan ini based on research ya. Jadi nanti akan saya tampilkan dengan bahasa yang paling sederhana lah, paling simpel. Hati-hati gitu. Nah, yang pertama, hati-hati dalam membuat goal. Kenapa? Karena goal bisa membuat Anda tidak bahagia. Dan yang terpenting malah kontraproduktif. Nah, lo kok bisa? Ya, kok bisa? Nah, menarik ya, teman-teman. Teman-teman kita sering lihat ketika tim kita atau kita sendirilah sedang mengejar sesuatu atau bisa kita sebut sebagai goal, yang terjadi adalah di pertengahan jalan nggak cuma mood ya, kalau mood kan naik turun, nah, tapi lebih ke motivasi kita naik turun. Nah, itu yang susah. Motivasi naik turun. Makanya di webinar yang kalau nggak salah 3 minggu lalu saya bahas tentang biar motivasi nggak naik turun gimana caranya. Nah, itu webinar 3 minggu lalu lah. Teman-teman bisa hadir di masa lalu kalau mau apa ya, tahu materinya. Tapi poinnya, pernah kan teman-teman ngerasain ketika buat goal kok mengejarnya itu kok nggak happy ya gitu ya. Nah, ketika nggak happy, ketika nggak diakalin atau diperbaikin, bisa-bisa itu menjadi kontraproduktif dan akhirnya kita jadi tidak produktif gitu ya. Nah, kok bisa? Jadi gini, ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa stres itu, jadi kan kita kalau lagi ngejar goal itu kan pasti stres ya, pasti dong. Kalau nggak stres berarti itu bukan goal, itu namanya hanya apa namanya kebiasaan. Misal contohnya, misal di sini ada Mas, atau mohon izin nih Mas atau Mbak atau Ibu mungkin ya.
atau Bu Subarti gitu ya. Bu Subarti apa namanya melakukan kebiasaan misal gini, berangkat ke kantor gitu ya, berangkat ke kantor naik apa? Misal naik mobil. Nah itu stres nggak? Enggak, karena itu jadi kebiasaan naik mobil. Tapi awal-awal dulu stres, ya kan? Ini gimana nih nyetir mobilnya, ngeremnya dan seterusnya. Nah sama ngejar goal itu pasti stres. Kalau nggak stres itu berarti bukan goal itu. Itu cuma kebiasaan. Nah dan kita nggak ada stres di situ berarti salah tuh setting goalnya. Nah menurut penelitian stres itu dapat bermanfaat bagi performa kerja. Bagaimana mengoptimalkan stres untuk menghasilkan puncak performa. Nah inilah ada namanya kurva hukum Yerkes-Dodson. Nah, dia menunjukkan hubungan antara stres atau tekanan dengan performa kerja. Tingkat stres yang bagaimana sih yang bisa meningkatkan performa kerja kita? Kan gitu ya pertanyaannya. Nah, jika kita perhatikan secara mendetail, kita dapat melihat ada namanya zona ideal, kinerja puncak, dan produktivitas yang dapat membantu kita mengelola stres dan mendapat manfaat kesejahteraan mental secara holistik. Nah, ini langsung aja aku tunjukin. Langsung saya tunjukin ininya ya. Nah, ini menarik. Dan ini cukup mind blowing ya bagi saya teman-teman ketika saya mengetahui kurva ini beberapa tahun lalu gitu. Nah, berdasarkan ini mohon maaf nih saya bacanya agak bingung juga nih Dodson. Berdasarkan Yerkes-Dodson Low Bell Curve ya. Nah, ini menarik. Terdapat 3 zona produktivitas hubungan stress level dengan performa kerja. Nah, ini coba teman-teman kita lihat ada tiga, tiga level ya. Yang pertama ada namanya comfort zone. Comfort zone itu di sini namanya burnout, zona nyaman. Terus ada good zone. Good zone itu di tengah sini. Good zone atau optimal zone. Dan yang terakhir terror zone. Nah, terror zone ini yang disebut burnout. Ya, dan burnout ini nyata, teman-teman ya. Nah, good zone adalah zona ideal atau zona yang baik. Atau bisa kita katakan jumlah stresnya tepat nih. Yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat produktivitas optimal seseorang. Nah, coba kita ulik lebih dalam. Pelan-pelan ya, teman-teman ya. Ini kurva ini penting banget. Ini inti dari materi sore ini. Jadi saya akan pelan-pelan. Jadi kalau kita lihat yang ke atas itu ada namanya your performance atau performa kita. Yang ke kanan itu namanya stress level kita. Semakin ke kanan, stress level kita semakin tinggi. Semakin ke atas, performa kita semakin tinggi. Coba kita lihat yang paling kiri, burnout. Ya, di sini performanya pendek, tapi lama-kelamaan, nah saya ganti, ya, semuanya pendek, lama-kelamaan naik. Nah, menariknya naiknya ini, performa kita naik itu juga ternyata stres kita naik. Jadi kita lagi tambah stres itu belum tentu kontraproduktif. Saya ulangi, kita ketika lagi stres belum tentu kontraproduktif. Bisa jadi itu membuat kita makin produktif. Jadi kita harus mencintai stres itu sendiri. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Nah, ini burnout ini zona membosankan lah. Zona nyaman kalau orang-orang bilang. Jadi kalau benar kalau tim kita ada di zona nyaman ini harus segera dipecut plak gitu ya. Biar biasanya mereka ini, terutama Gen Z ya, Gen Z sama milenial muda itu anti sama katanya keluar dari zona nyaman. Karena mereka dapat konten-konten di luar sana. Saya juga pernah dapat lah kontennya. Ngapain sih keluar dari zona nyaman seterusnya gitu loh. Nah, kita mendekati mereka dengan cara adalah jangan keluar, nggak usah keluar dari zona nyaman, tapi perlebar zona nyaman. Nah, itu di apa puluhan kali saya membawakan sebuah workshop, mereka lebih mau in dengan kata-kata itu, ya lebih mau nerima. Nah, itu zona burnout, burnout atau zona nyaman, zona membosankan. Nah, di sini bisa kita lambangkan pakai warna biru nih ya, biru nih ya. Nah, lalu di tengahnya, ketika stress level kita pas, itu namanya good zone. Nah, dilambangkan dengan warna orange di sini.
good zone ini. Ya, kurang dikit nggak apa-apa. Ini kan kurang dikit. Lebih dikit nggak apa-apa. Sampai sini. Tapi jangan sampai kebablasan atau jangan sampai kurang. Nah, lalu kenapa? Karena ketika kebablasan, inilah yang kita sebut sebagai burnout. Ya, kita sebut sebagai mental breakdown. Bukan kita sebut ya. Gen Z sebut sebagai mental breakdown. Gen Z sebut sebagai butuh healing. Nah, di situ. Dan sekali lagi teman-teman, bukan salah Gen Z juga mereka gampang burnout karena sekarang era media sosial orang tuh terlalu sering pamer pencapaiannya gitu ya. Zaman dulu kan zaman orang tua kita itu nggak ada tuh orang pamer pencapaian. Paling paling tetangga kita gitu ya. Jadi orang nggak merasa mentalnya kayak balapan gitu lah. Mungkin kalau teman-teman ada yang kuliah psikolog atau ada yang profesinya psikolog atau psikiater tahu banget lah. Nah, di sini zona burnout ini unmotivated, inactive, bosen, ciri-cirinya ya, listless. Listless itu kayak nggak tahu apa yang mau dikerjain gitu. Relax, relax itu mungkin bahasanya lebih ke nyantai ya, nyantai bahasanya. Nah ini, light back, tiduran gitu, aduh gitu ya. Nah itu ciri-ciri zona burnout. Siapapun yang ada di tim Anda sedang, atau bahkan Anda sendiri sedang merasakan ini, artinya stresnya kurang. Harus ditambah stresnya, harus ditekan lagi. Nah, kalau good zone, ya ini kreatif, dia produktif, termotivasi, fokus, engage, in the zone. Nah, in the zone itu kalimat yang kayak fokus banget lah. Jadi ada distraksi di kanan kiri itu Anda bisa fokus banget dengan apa yang sedang dikerjakan. Itu namanya in the zone. Nah, ketika burnout, ciri-cirinya itu overwhelmed, anxious. Anxious itu kayak cemas ya, exhausted, capean, breaking down, panik. Nanti ketika burnout. Jadi kadar stresnya berlebihan nggak baik juga. Kurang juga nggak baik juga. Nah, ada yang bilang, Mas, kalau tim saya nggak kuat, ya sudah saya pecat saja nggak apa-apa. Nanti tinggal cari baru, cari baru. Nggak masalah. Cuma permasalahan adalah kalau tim yang dibutuhkan itu atau posisi yang dibutuhkan itu membutuhkan kreativitas atau bukan yang atau misal teman-teman punya resto gitu, mempekerjakan tukang parkir lah. Tukang parkirnya hilang ya nggak apa-apa gitu. Toh tukang parkir nggak susah-susah amat nyari skillnya kan. Tapi kalau yang hilang itu adalah leader Anda, orang kepercayaan Anda, karena Anda terlalu menekannya berlebihan gitu ya. Akhirnya dia stress burnout, akhirnya keluar. Nah, itu biaya. Ada penelitiannya tuh, mungkin lain kali saya bahas ya. Biaya turnover tinggi itu ternyata biayanya mahal. Itu ada hitungannya. Bahkan setahun itu kita bisa kehilangan hingga kalau di Amerika itu kehilangan hingga ratusan juta per orang, per posisi. Ya, satu kali ganti posisi itu bisa ratusan. Karena mereka hitungnya setahun sampai miliaran. Nah, mungkin di Indonesia bagi 10 lah. Ratusan juta mungkin ya puluhan juta, mungkin 10 20 juta per tahun gitu ya. Nah, ini hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Hmm, oke. Nah, comfort zone ini yang kiri tadi ya. Nah, ini kan burnout ini kan comfort zone. Itu kayak gini. Yang di tengah itu ya, yang di tengah itu comfort zone. Lalu yang tengah itu growth zone. Growth zone ini yang good zone ini. Lalu yang terakhir anxiety. Nah, kalau kita nggak menempatkan diri yang kuning-kuning ini, itu susah banget untuk tim kita, untuk kita, gitu ya. Itu susah bertumbuh lah, pasti nggak kena, gitu ya. Zona apa yang paling kiri tadi, warna biru tadi, orang tidak termotivasi, bosan, santai, lesu, dan seterusnya. Karena nggak ada tekanan, kurang ditekan. Nah, ini biasanya terjadi di anak-anak yang dimanja, kurang ditekan. Akhirnya nggak berkembang. Kalau kalau kasusnya parenting misalnya. Nah, jadi ada namanya threshold atau ambang batas. Yang tadi di tengah tadi ya. Fokus dan konsentrasi akan rendah, yang tingkat produktivitas rendah di zona under stress seorang berada tingkat kenyamanan.
Tapi bisakah orang melompat ke tingkat produktivitas berikutnya jika tetap di sana, gitu ya? Pertanyaannya ini, comfort zone itu tempat yang cantik, beautiful place, but nothing ever grows there, ya. Tidak pernah ada yang tumbuh di sana. Nah, dan untuk mencapai pertumbuhan diperlukan tekanan atau pressure minimum untuk keluar dari zona nyaman. Atau kalau nggak nyaman sekali lagi, kalau nggak pas dengan kalimat ini ganti aja untuk memperlebar zona nyaman. Ya. Nah, tetapi kalau ini nggak dilakukan, terlalu lama di comfort zone, ya sudah, bore out tadi. Jadi orang yang kayak gini dikasih apa? Goal yang lebih besar, yang lebih banyak, tekanan yang lebih berat. Kasih aja nggak apa-apa. Nggak usah bingung ngasihnya seberapa nanti, karena tiap orang tuh beda kapasitasnya. Ada yang dikasih tekanan segini bisa, karena dari 1 sampai 100 tekanannya 50, dia bisa optimum. Ada yang baru 1 sampai 100 ditekan 20, dia udah optimum. Ada yang 1 sampai 100 ditekannya 80, dia baru optimum. Nah, beda-beda. Nah ya, jadi ini emang tergantung kapasitas orangnya gitu ya. Atau teman-teman mungkin kapasitas as a CEO-nya, atau teman-teman kalau di sini CEO. Oh, BTW, ngomongin tentang kapasitas sebagai CEO, ini intermezzo dikit tapi bagus banget ya. Saya tuh dapat beberapa bulan lalu, saya tuh ini, saya mau tanya dulu, kalian ketik di kolom chat. Pernah nggak sih Anda melakukan tes gitu ya, tes atau assessment yang menilai seberapa layak Anda di posisi Anda sekarang? Pernah nggak? Jadi misal kalau teman-teman itu CEO, berarti seberapa layak sih Anda sebagai CEO? Nah, kalau teman-teman as a manager, atau seberapa layak sih Anda as a manager gitu ya? Pernah nggak? Itu. Ketik di kolom chat. Pernah? Belum? Belum pernah? Belum pernah? Belum pernah? Nah, saya mau ngasih tahu yang bagus banget ini. Eh, dan cukup mind blowing sih. Pernah ya? Oh, menarik. Mbak, Mbak Kole, Mbak Ratih belum pernah. Mas Iswanda Ishak pernah. Pernah belum pernah. Mbak Clara belum pernah. Ini kan belum. Ada yang udah ya. Nah, macam-macam ya asesmennya ya. Nah, saya tuh nemu beberapa bulan lalu itu satu asesmen yang ini gila banget menurut saya. Karena dia bisa tahu kelayakan kita di posisi posisi tertentu ya, bebas. Bebas artinya kita bisa tes diri kita sebagai manajer. Kita bisa tes diri kita sebagai CEO. Bahkan CEO yang masih memimpin di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, terus di atas 10 tahun tuh beda ininya, isi tesnya. Atau kita sebagai supervisor dan seterusnya. Saya nemu. Dan yang bikin beda lagi adalah dia itu ada kayak lie detectornya ya, menarik. Jadi dia bisa tahu algoritmanya kalau kita ngisinya ngawur, ngisinya bohong, ngisinya ngasal, itu dia bisa tahu ternyata. Kamu nih bohong nih ngisinya, ulangi gitu. Tahu, keren. Bisa gitu ya. Nah, ini intermezzo dikit karena tadi ngomongin kapasitas ya. Coba entar saya cari dulu. Saya bukain sampel tesnya ya. Ini menarik. Soalnya kan kayak Google Map ya. Kita kalau mau pergi ke Jakarta dari Jogja, itu kan masukin Google Map, dia itu Google Map-nya tujuan Jakarta dari Jogja. Ini sama. Ketika kita mau menaikkan kapasitas diri, kita harus tahu mau kemana, dan kita harus tahu sekarang kita tuh lagi di mana. Dan ini, eh, nah ini dia. Nah, ada yang pernah ini deh nyoba tes ini belum? Ketik di kolom chat. Belum, belum pernah. Namanya Harrison Assessment. Kemarin saya tes di event namanya Rapid Rapid Scaler, Rapid Scaler untuk F&B. Itu ada tes CEO tuh. Nah, ini menarik. Nah, kalau ketik di kolom chat kalau pernah, pernah, kalau belum, belum. Yuk, nggak, jangan-jangan teman-teman udah pernah semua gitu kan. Jadi saya nggak jadi nunjukin. Oke, belum. Belum pernah, belum pernah. Belum, belum. Belum ya kalau yang ini ya. Nah, ini menarik. Saya spill dikit ya. Jadi, saya langsung ke hal yang terpentingnya. Nah, seterusnya, nah ini ya. Nah, ini. Yang bikin saya kaget tuh ini nih.
Nih, dia tuh ada reliability-nya 91%. Artinya apa? Artinya kalau reliability-nya nilai di bawah 80%, artinya tidak jujur ngisinya, ya. Jadi ini bagus banget buat kalau orang ngisinya ngantuk-ngantuk. Nah, itu dia bisa tahu tuh, wah ini ngisinya sambil ngantuk ini. Dia tahu, ya. Terus, wah ini orangnya nggak jujur nih, dibagus-bagusin, itu dia tahu tuh. Nah, ketika saya tanya langsung ke si Harrison, BTW Harrison ini multinasional ya. Dia ada di Indonesia, tapi bukan dari Indonesia, dia dari luar negeri. Saya lupa dari negara mana, apa Singapura atau Eropa, saya lupa ya. Tapi dia yang bikin saya kagum tuh ini ada reliability testnya, reliability test. Nah, terus kalau kita lihat sini, ini sampel ya, ini Daryl Titus, ini nama seseorang, terus untuk ditesnya sebagai CEO. Nah, menarik, dia ternyata tes kecocokannya 97%, teman-teman. Artinya ya dia, gini, kalau di bawah 60, itu berarti kita belum cocok jadi CEO, atau belum memiliki kapasitas-kapasitas atau karakter-karakter CEO yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Kalau di antara 60 sampai 75, nah itu kita setengah cocok. Nah, kalau lebih dari 75, itu cocok banget. Nah, ini bagus banget buat ngetes buat Anda kalau punya Anda sebagai CEO atau owner bisnis, itu juga ya bisa dicoba. Jadi ini Anda akan menjawab beberapa rangkaian pertanyaan lah. Nah, ini langsung dikasih, ini saya kasih gambaran ya biar kebayang ya. Jadi nanti nilainya tuh kayak gini nih, nanti ada tiga hal, ada sifat esensial, ini sifat-sifat yang harus dimiliki CEO, otoritatif, berinisiatif, seterusnya. Nanti ada nilainya juga nih, ini cuma 5, 9, dan seterusnya, seterusnya gitu ya. Ada yang sifat diinginkan itu good to have, ya, good to have, atau kalau punya bagus, kalau enggak, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa punya, nanti dia akan nilai juga. Nah ini kalau saya jelasin cara bacanya panjang, ini saya dijelasin cara bacanya 2 jam ya, tentu nggak akan saya bawakan. Nah, ini ada sifat yang tidak diinginkan. Jadi ini apa namanya, misal, sorry, ya sifat tidak diinginkan atau sifat yang dihindari. Sifat dihindari misal optimis berlebihan, defensif, dogmatis, dan seterusnya. Nah ini bagus banget. Nah, eh, sebagai informasi, bisnisek, karena ini bagus, akhirnya saya bilang ke mereka gitu, Bu, boleh nggak bisnisek bantu ini, jualin gitu ya. Boleh ternyata ya. Ya boleh lah, masa nggak boleh. Nah, jadi teman-teman yang tertarik untuk tes CEO bisa kontak Mbak Mimi ya. Ini intermezzo dikit. Nanti kalau teman-teman bingung cara bacanya, nanti saya jelaskan. Gitu ya. Kalau tertarik bisa kontak Mbak Mimi. Nah, kalau untuk posisi lain ada nggak Mas? Ada. Cuma kami belum, yang kami punya saat ini masih yang untuk CEO. Untuk posisinya CEO gitu. Jadi kalau Anda sebagai manajer mau nyoba tesnya, itu ya boleh. Tapi CEO gitu kan. Kalau yang manajer nanti untuk batch ini belum kami license-nya belum ada lah. Jadi karena Harrison ini kan biasanya kerjasama sama perusahaan-perusahaan besar ya, kayak GE Healthcare gitu, yang sekali pesan bisa 1.000. Nah, kalau satuan nggak bisa ini, yang bisa bisnisnya gini, yang bisa satuan. Mas, 5 orang gitu, nah itu kalau ke Harrison langsung mahal banget itu. Ini langsung ke kita. Ya bisa kontak Mbak. Harganya berapa? Nah, investasinya itu nggak nyampe 1 juta. Nah, ratusan ribu lah ya, nanti bisa kontak Mbak Mimi aja untuk tahu harganya berapa. Tapi menariknya ini nggak ada tes, ini nggak ada tempat lain loh, karena dia ada reliabilitasnya ini menarik sih. Belum pernah saya ikut yang ada reliabilitasnya ini, jadi bisa tahu nih bohong apa enggak gitu kan. Jadi menarik nih. Oke, ini intermezzo dikit, saya lanjut dulu ke yang tadi. Apa namanya, productivity. Mana tadi ya.
Nah, tadi good zone. Nah, lalu kita bahas yang setelah good zone ada namanya terror zone. Terror zone ini apa sih? Terror zone ini ada di sisi kanan kurva, ditunjukkan oleh warna ungu tadi ya, warna ungu. Nanti yang kanan ya, yang kanan warna ungu adalah tempat yang tekanannya tinggi. Nah, namun tekanan tinggi belum tentu berarti tinggal produktivitas yang tinggi. Bisa jadi justru sebaliknya. Gampangnya gini lah teman-teman ya. Kalau jadi pengusaha itu kan tekanannya tinggi banget ya. Entah utang vendor, komplain customer, entah apa namanya gajian tim dan sebagainya, tekanan besar banget. Nah makanya menurut riset itu 80% bisnis di tahun pertama itu gagal gitu kan. Terus 80% sisanya hanya bertahan sampai tahun kelima gitu. Sisanya dan 99% dari semuanya itu levelnya cuma UMKM gitu ya. Tidak berhasil lewat dari UMKM tuh kalau di Indonesia itu lebih dari 50 miliar setahun. Nah, itu udah nggak UMKM lagi. Nah, yang berhasil sedikit gitu kan, karena tekanannya setinggi itu. Dan susah sekali. Dan kita kalau bekerja di sebuah tim gitu kan, atau di organisasi, mau sampai kapan kita nyari orang-orang yang bisa bertahan dengan tekanan yang tinggi. Nggak semuanya bisa. Nggak semuanya mampu. Yang ada malah kitanya yang tambah stres gitu kan. Jadi kita harus menakar dengan pas nih tekanannya segimana nih biar mereka produktif gitu. Zona yang terlalu stres membuat kita merasa kewalahan, lelah, cemas, dan lelah karena bekerja. Dan ini juga tidak baik. Jadi kadarnya harus pas. Area ini mengarah ke zona delusi, di mana kita mungkin merasa bahwa bekerja lebih keras dapat meningkatkan kinerja kita. Dan ini adalah tidak benar sama sekali. Nah, jika zona burnout tidak benar sama sekali, begitu juga dengan bekerja berlebihan atau burnout. Jadi goalnya adalah gimana cara bekerja lebih cerdas. Nah, ini biasanya, ini sampein ke Gen Z kalian. Ke Gen Z yang Anda pimpin nih. Nah, mereka kan katanya pinginnya kerja cerdas gitu. Sampaikan dulu, nggak bisa kita kerja cerdas tanpa kerja bodoh dulu. Kerja bodoh tuh ya kerja yang salah gitu kan. Itu nggak bisa. Kerja bodoh tuh biasanya tuh erat kaitannya sama kerja yang tidak pada tempatnya. Itu kerja keras itu sendiri gitu kan. Itu kerja bodoh. Kalau kita nggak pernah kerja bodoh, gimana kita tahu bahwa yang kita kerjakan ini kita sedang mengerjakan dengan cara yang cerdas. Nah, ini kesalahpahaman yang sering kali Gen Z terutama ya, atau standar TikTok ini tuh ada gitu. Mereka tuh nggak mau kerja keras dulu gitu, maunya kerja cerdas langsung. Ya nggak bisa. Gimana caranya? Ya, harus kerja bodoh dulu tadi. Oh ternyata cara ini lama ya. Oh ternyata cara kayak gini nggak efektif kan harus gitu dulu ya. Nggak bisa tiba-tiba eh, kerjain langsung cerdasnya nggak bisa. Kita nggak tahu tolok ukurnya. Jadi sampaikan tadi kalimatnya ke tim. Ini kita rekam, jadi bisa teman-teman kirim ke timnya nih. Lihat nih gitu ya. Dimarahin Mas Hugo. Nah, ini tadi good zone ya. Good zone bagian tengah kurva ditunjukkan oleh warna orange menandakan zona ideal. Memiliki jumlah tekanan optimal yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan hasil terbaik dan karenanya dapat menunjukkan tingkat produktivitas terbaik. Nah, good zone tadi state of being in the zone, di mana level produktif yang pas dan memberikan hasil yang baik. Zona ini juga disebut sebagai area of best performance, di mana area ini tekanan atau pressure-nya pas gitu ya, lalu menghasilkan stres yang optimal dan stresnya itu dapat dikelola yang mengarah ke tingkat kinerja tertinggi. Nah, itu yang kita cari, Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi yang kita cari, teman-teman. Gimana caranya jadi good zone. Nah, lalu yang kedua. Tadi yang pertama, goal bisa membuat kita nggak bahagia. Yang kedua, goal yang tidak tepat bisa merusak motivasi intrinsik dan self-esteem. Let's talk the logic ya. Logiknya gini. Kita mulai dari atas. Nah, kan ada namanya goal ya. Goal nih, goal ditetapkan. Terus kita mati-matian tuh ngejar goal itu lewat yang namanya effort atau ikhtiar, usaha.
Nah, ketika dikejar kan jawabannya cuma dua, menang atau kalah. Kalau menang, itu bisa naikin self-esteem atau kepercayaan diri. Kalau kalah, itu sebaliknya bisa nurunin. Nah, tekanan yang terlalu besar tadi, itu justru bisa menurunkan self-esteem kita. Karena ketika tekanan terlalu besar, akhirnya zona burnout. Ketika burnout, biasanya kita akan kalah. Nah, semakin kalah, self-esteem berkurang. Terus muter lagi ke sini, bikin goal lagi, terus effort lagi, kalah lagi, self-esteem berkurang lagi. Pokoknya kalah terus, kalah terus. Nah, jadi harus hati-hati. Nggak semua orang bisa tekanannya terlalu tinggi. Tapi ada orang yang bisa tekanannya tinggi. Nah, poin kita sebagai manajer adalah, atau sebagai CEO, business owner gitu ya, kita harus bisa merancang goal untuk pertama diri kita sendiri, yang kadar stresnya akan pas gitu ya. Lalu bisa merancang goal untuk tim kita di bawah. Jadi kita sebagai manajer, kita rancang tim kita. Goalnya dibuat apa namanya, kayak milestone kecil. Misal goalnya katakanlah, ini saya ngawur aja, omset 1 triliun setahun gitu ya. Nah, kalau 1 triliun setahun orang masuk ngelek tuh, tekanannya besar sekali dan dia pasti bingung cara ngerjainnya gimana, akhirnya kalah. Ketika kalah, self esteemnya berkurang. Ini kita pecah nih, oh berarti seminggu itu targetnya, sebulan targetnya segini. Seminggu targetnya segini. Harian ya cuma segini loh gitu kan. Nah ini secara psikologi bisa membantu seseorang untuk nggak overthinking. Karena dia mulai dengan first step. Nah ini jadi hati-hati teman-teman ketika menentukan goal. Karena bisa mengurangi self-esteem. BTW, teman-teman kalau mau sambil tanya boleh ya. Ketik aja di kolom chat. Mau tanya apa, nggak harus nunggu sesi tanya jawab. Takutnya nanti kelewat. Nah, kalau ngomongin extrinsic motivation, itu adalah motivasi yang performanya itu untuk mendapat reward atau menghindari punishment. Mendapat reward atau menghindari punishment itu motivasi intrinsik. Dan sudah banyak sekali penelitian di luar sana itu bilang bahwa motivasi intrinsik itu tidak bisa bertahan lama. Ya. Tapi bukan berarti nggak dipakai ya. Di 2 minggu lalu kan saya bahas tentang menaikkan produktivitas tanpa reward and punishment kan udah dibahas ya. Buat yang belum nonton ya nasib lah ya. Itu pakai aja nggak apa-apa. Tapi tadi jangan lupakan intrinsic motivation, justru itu yang lebih penting. Karena itu motivated by apa namanya, to perform an activity for its own sake and personal rewards. Jadi dari dalam. Kayak gampangannya kalau di sini teman-teman itu adalah pengusaha. Apa sih yang membuat Anda bertahan ketika lagi berada di titik terendah? Apa coba? Apakah intrinsic motivation? No, pasti jawabannya intrinsic motivation. Anda ingat lagi kenapa dulu saya mulai usaha ini. Kenapa dulu saya mengerjakan hal ini. Ini demi keluarga saya, gitu ya. Personal, intrinsik. Dan kita tahu bahwa yang menggerakkan kita sebagai pucuk leader pimpinannya adalah intrinsik. Kenapa kita ke tim kita itu fokusnya malah ke intrinsik saja. Gitu ya, tanpa mempertimbangkan intrinsik mereka. Jadi harus hati-hati. Nah, oke. Yuk, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, silakan. Saya buka sesi tanya jawab dulu biar nggak kepanjangan. Yuk, ada sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil lanjut ya, sambil mau nunggu ya. Kalau teman-teman mau ada yang bertanya, silakan ditanyakan.
Saya share screen lagi. Oke, dari Mbak Zulidea. Mas, bagaimana cara menumbuhkan trust dan respect di dalam tim? Menumbuhkan trust ya. Ini kalau yang saya pelajari dan saya praktekkan menumbuhkan trust itu adalah ada namanya kita giving dulu, kita kasih yang sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Kasihnya itu ya ditakar sendiri. Kasih itu bukan berarti harus barang atau apa ya, bisa jadi namanya tabungan emosional. Sesederhana, tim kita itu punya apa namanya, misal ya, tim kita tuh punya problem ini apa namanya, kesulitan mengerjakan sesuatu lah. Nah, itu kita bantu. Kita bantu tuh literally yang sampai dia tuh bisa bilang, oh karena Mbak tugas saya beres, gitu loh. Jadi kita kasih dulu. Nah, ketika kita ngasih orang dan dia merasa bahwa oh ternyata ternyata saya dipercaya nih gitu ya, dipercaya karena kita bantu mereka, dia merasa kayak oh dibantu gitu ya. Dia percaya sama keluhan saya, sama apa namanya, kendala saya. Kira dibantu dan akhirnya mereka pasti akan membantu lagi. Nah, kalau dalam ilmu komunikasi, dalam ngobrol, misalnya lagi ngobrol sama orang baru, gimana biar orang baru tersebut gampang percaya sama kita? Caranya adalah ceritain dulu apapun, bahkan hal yang sifatnya personal. Itu rumus psikologinya kayak gitu. Uh, kok dia mau ya cerita tentang keluarganya yang di kota A gitu ya. Walaupun mungkin cerita itu bagi kalian nggak begitu personal, tapi bagi orang lain itu terasa personal. Nah, itu nanti akan memancing dia akan cerita hal yang bobotnya tuh sama gitu, sama-sama personalnya. Jadi menumbuhkan trust sama respect tuh selalu kita harus kasih dulu ke mereka dari kita. Dan yang sulit itu ketika perasaan respect ini gimana cara biar tulus. Tulus itu artinya bukan ada udang di balik bakwan. Kalau wah aku lakuin ini, nah itu kerasa tuh biasanya. Kayak kan mau lembur nih, terus kita beliin jiko atau bakso, yo teman-teman beli jiko yo udah dimakan. Oke teman-teman kita lembur sebentar ya 2 jam. Nggak gitu ya. Walaupun kayak gitu ya, kadang berhasil juga, berhasil maksudnya orang jadi nggak ngerasa rugi-rugi amat ya, oke lah lembur dapat jiko gitu kan. Tapi rasa sama respect ini harus ini saya bahas di 2 minggu lalu sih, leadership level sih itu. Rasa sama respect itu gimana cara kita jadi leadership yang level 2 dulu, 2. Level 2 itu adalah level 1 itulah by position, orang ngikutin kita karena kita CEO-nya atau manajernya. Level 2 itu orang ngikutin kita karena kita baik. Kita baik hati. Kita baik hati itu ya kita ya baik lah pokoknya bagi mereka itu kita baik. Baik tiap orang kan beda ya. Ada yang nggak dimarahin tuh udah baik, ada yang apa namanya uh, membantu menyelesaikan tugas dengan beliin subscribe AI misalnya itu kan dan seterusnya lah. Pokoknya harus ngasih dulu sih. Oke, yang kedua, Mr. RD. Penasaran kamu masuk berani kan CEO bisnis. Hai. Ya karena materinya ini sih Mas RD ya. Kalau di sekolah CEO, ya nggak lagi bahas tim, misal bahas marketing ya, saya kasih tulisan CEO bisnis segment. Lebih ke situasional aja sih, kondisional. Jadi biar align aja sih. Bagaimana membuat kalian tapi masih rasional tidak membuat stres, Mas Dendi? Nah, biasanya ini Mas Dendi, kasih ke orang-orang, kasih ke sedikit orang yang dia itu kadar stres, kadar bisa nerima stresnya tinggi. Kan tahu dari mana? Ya dites aja. Dengan goal ini dia masih bisa perform nggak? Kalau ternyata
dia berulang kali nggak bisa perform, berarti kadar stres dia nggak segitu, harus dikurangin dikit. Cari orang-orang yang bisa kadar stresnya tinggi. Nah, orang-orang yang bisa menahan kadar stres tinggi ini nanti dia akan mendistribusikan ke tim-tim lain di bawahnya ini, goal-goal lainnya gitu kan. Gitu. Ada cara lain yang gampang lagi tadi, bodo amat lah kadar stres. Pokoknya saya kasih goal yang besar, bodo amat. Nanti kalau mereka gagal ya cari lagi. Ya nggak apa-apa juga, bebas. Selama memang teman-teman nyaman dengan keep hiring gitu kan. Hiring terus gantiin yang lama-lama gitu kan. Nggak apa-apa juga gitu. Tapi tadi kalau berdasarkan riset penelitian, turnover yang tinggi itu sebenarnya bikin kita rugi sih. Waktu, tenaga, uang gitu. Bagaimana cara kita tahu kan sudah berada di good zone, stress performance curve, Mas? Cara paling gampang tuh dia perform sih. Kalau dia belum perform atau menuju perform ya, misal katakanlah 1 sampai 100, dia nilainya 80, itu kan menuju perform ya. Ya oke lah gitu, berarti pas. Kalau dia udah di bawah 60, nah itu dicek lagi tuh dia bore out atau burn out. Nah, kalau burn out, berarti kita jangan langsung ganti goalnya dulu. Kita cari cara bantu dia dulu. Dia butuh apa, butuh apa. Jangan-jangan dia burn out karena nggak tahu caranya. Butuh kita kasih tahu. Atau nggak tahu resource-nya. Jadi perlu kita kasih resource. Resource itu sederhana. eh, misal dia tuh misal dia seorang digital marketer, pengen nyoba GMV Max gitu ya. Kalau main TikTok. Tapi nggak tahu caranya. Sederhana, kita ikutin training gitu kan. Nah, kita kasih dulu. Tapi ketika udah kita kasih dia masih belum perform, berarti tadi kadar stresnya yang berlebihan. Masalahnya bukan pada teknikalnya. Itu kan ini kan bahas teknikal sama non teknikal ya. Kalau teknikalnya nggak masalah, berarti yang masalah non teknisnya. Dan yang sering kali terjadi itu biasanya non teknisnya sih. Mas Heri, bagaimana dengan pressure yang pas? Nah, menurut saya gini Mas Heri, kita pakai standarnya itu tim terbaik kita. Tim terbaik kita misal dari 1 sampai 100, misal ya kita skalain dia mampu menahan 80. Ya sudah, gimana caranya kita tekanannya itu di 80 itu kurang lebih di 80. Nggak boleh terlalu jauh dari 80. Misal ya, paling rendah 60 lah untuk tim yang paling tidak kuat menahan pressure. Dan sebenarnya kan nggak semua orang butuh pressure juga kan. Ada yang dimana posisi-posisi jobdesknya nggak penting-penting amat. Yang penting dia ngerjain aja beres itu kan. Jadi nggak semua orang juga. Jadi tadi pakai satu benchmark tim terbaik Anda, ya udah semua orang diarahkan ke sana gitu. Nah, tim terbaik Anda dinaikin sedikit demi sedikit pressure-nya. Sambil dicek berkala, jangan sampai dinaikinnya terlalu banyak hingga dia malah tadinya tim terbaik, sekarang malah dia ikut jadi tim yang terburuk. Bagaimana membuat goal saat bisnis sekarang dan susah? Oke, uh, ini saya penasaran ya teman-teman di sini. Siapa yang merasa bisnisnya itu lagi naik, bisa ketik naik gitu. Yang turun nggak usah ketik turun, yang naik aja. Nanti saya anggap yang nggak ngetik itu berarti dari seratusan orang ini mungkin lagi turun. Nah, coba ketik di kolom chat coba. Naik. Kalau yang naik ya naik, 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 naik. Ini cuma mau ngecek aja loh. Maksudnya jangan-jangan yang turun cuma sedikit gitu. Jangan-jangan. Tapi kalau sekilas sih memang secara ekonomi nasional kan lagi turun ya. Secara rasa ya. Harga-harga pada naik, terus demo rusuh di mana-mana. Ada. Naik, naik. Stuck nggak naik, naik, naik. Nah, ikan naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Oke,
Yang naik ketik naik ya, sambil kalau boleh aja ya. Yang naik ini bisnisnya bidangnya apa ya. Jadi biar kita bisa nggak generalisasi gitu lah. Oh, properti naik. Kayak apalagi BTW kita lagi nggarap properti juga. Kami lagi nggarap properti bisnis kos ya. Rumah kos. Kita lagi bangun di Jogja dan lumayan bertumbuh lah. Properti masih bertumbuh sih. Karena properti bagi saya konvensional yang nggak akan pernah mati. Kalaupun ada masanya dia stuck atau harganya stagnan, itu pasti akan uh, bagus nantinya. Nggak bikin terlalu kaya sih memang ya. Kalau tujuan untuk investasi ya, properti itu kapitalnya besar dan juga baliknya nggak begitu cepat juga gitu. Jadi kalau properti itu bagus untuk anak cucu, nah itu bagus. Atau untuk masa tua itu bagus banget. Rukos di sekitar IPB, weh sama Mas Wianjan ya. Kami di Jogja, di dekat UGM. Nah, ini baru-baru ngetren sih emang Mas uh, Wian ya, Rukos ini. Karena kan kebutuhan kos kalau di kota-kota yang banyak universitasnya tuh terus tumbuh sih, jadi nggak akan habis ya, gitu. Ya semoga nggak jenuh lah ya. Itu beda unit bisnis Mas Erdi. Kalau yang saya handle eventnya aja ini. Event sama buku kan kami jual event sama buku. Kalau yang unit bisnis satunya saya mampir-mampir aja gitu. Mampir lihat perkembangannya gitu. Ada orang lain yang garap. Distributor retail ya, retail naik. Retail apa nih? Ini komoditas kah atau brand? Brand itu maksudnya kayak brand skincare atau apa ya? FMCG ya, retail ya. Retail. Achieve di Ruko sih ya. Karena gini Mas Fian, kan orang menengah itu sekarang ke bawah. Orang kaya gitu kan, itu masih kuat gitu ya nahannya gitu ya. Makanya eh, dan mulai orang-orang yang super, kalau Rukos kan miliaran ya pasti ya. Nggak mungkin cuma 1 M gitu. Mungkin di atas 2 M biasanya Rukos. Tergantung kamar juga sih. Tergantung Rukosnya eksklusif apa enggak sih. Tapi kalau kami mainnya di atas 2 M. Nah itu orang-orang yang di level itu berkurangnya nggak signifikan. Jadi masih ada pasarnya. Nah, malah yang instrumen-instrumen investasi kayak kripto dan seterusnya itu malah biasanya yang banyak banget yang apa namanya hilang tuh di situ ya. Ya, kasusnya. Jadi katanya kalau kripto, Bitcoin aja yang lain jangan. Nah, itu saya nggak tahu ya karena saya bukan pakar ya. Perlengkapan bayi naik ya Mbak Ika. Perlengkapan bayi naik. Oh, saya nggak tahu kenapa naik, tapi oke. Okay. Oke, okay. Ketika bisnis lagi turun, berarti sebenarnya kan nggak semuanya bisnis lagi turun ya. Tapi saya nggak menyangka juga kalau banyak bisnis yang lagi turun. Goal target omset setiap tahun harus meningkat. Menurut saya ini sih Mbak Selina. Yang penting survive dulu aja. Survive dulu. Survive dulu aja wes. Survive dulu. Aman dulu, yang penting aman dulu. Karena ini mainnya psikologi banget. Karena tim kita akan melihat di mana tadi, apalagi ketika kita sebagai founder atau leader, CEO, manager, bilang bisnis lagi susah. Energi itu kan akan tertransfer ke mereka. Nah kalau bisnis lagi susah kok omsetnya dinaikin terus targetnya, nah itu di bawah sadar mereka itu ada ketidaksinkronan. Kok bisnis lagi susah, targetnya naik terus. Nah, hati-hati. Nggak apa-apa, target omset naik kalau berhasil. Kalau dari coba kok malah nggak berhasil ya, nggak ada peningkatan gitu ya. Indikatornya ada peningkatan nggak? Kalau dengan cara ini nggak ada peningkatan, berarti survive dulu aja. Survive dulu. Ya, ini untuk ketika kasusnya bisnisnya lagi susah, lagi goyang. Gitu ya. Tapi ada juga sih. Berarti kan ini yang jawab bisnisnya naik 10%-nya doang ya. 190% yang lain jawab bisnis lagi turun. Atau katakanlah 80% lagi turun, atau gini deh.
90% kan yang ngejar 90%. Nah, katakanlah 50% lagi turun, 40% rahasia. Gitu. Mau naik tapi, mau bilang naik tapi janganlah nanti orang ikut-ikutan di bidang saya. Gitu. Ah, jadi goal ini sekali lagi, bagaimana cara membuatnya, itu yang udah ada, itu dipakai aja teman-teman. Metode SMART, OKR, KPI, itu udah cukup banget. Maksudnya jangan sampai berbagai tools itu malah ada tools baru yang bikin kita over information ya, malah karena goalnya sekarang tuh di eksekusinya, dan eksekusi ini kalau bisnis, ngomongnya bisnis itu seni. Kapan kita masang goal target segini, kapan kita masang goal target sini, kapan kita harus kasih reward and punishment, kapan kita harus kasih stimulus, apa namanya, apresiasi buat tim, itu seni. Makanya karena seni itu tidak pasti, tidak semua orang mampu ada di posisi ini. Oke, kita lanjut dulu ya, sebelum teman-teman sekali lagi kalau mau bertanya ketik aja di kolom chat, seru banget ya. Kita lanjut dulu. Nah, oh ya, ini kami membuat event Productivity X Secret 2.0 for managers. Nah, ini jadi akhirnya kita positioning kan ini untuk managers. Managers level itu ya leader yang punya tim. Nah, ini akan bersama saya minggu depan ya, 26-27 Agustus. Informasi pendaftaran, daftar aja ke Mbak Mimi, harganya berapa. Yang jelas ada special price ya. Di Jakarta acaranya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Proses goal. Nah, ini tadi bahas apa sih? Oke, hati-hati ketika membuat goal, menghalalkan segala cara untuk mencapai goal. Nah, ini masalah yang ketiga. Dan ini sering terjadi di startup. Kenapa terjadi startup? Karena startup itu tuntutannya besar, ya. Goalnya besar. Goalnya tinggi atau shoot the moon. Atau pakai OKR. Nah, banyak dari startup, kenapa kemarin kita tahu ada kasus advisory. Bahkan dari level CEO-nya pun itu melakukan fraud. Nah, kenapa? Ya karena itu, apapun ditempuh walaupun harus menggadaikan integritasnya. Nah, ini bahaya. Bahaya banget. Dalam jangka panjang terutama. Integritas itu nomor satu. Itu ya, hati-hati. Mungkin kita bisa menang sedikit, menang sebentar ketika kita curang, entah curang apapun itu. Tapi setelah itu nggak akan tahan lama sih bisnisnya. Nah, dalam goal itu ada namanya proses goal, performance goal, sama namanya outcome goal. Nah, biasanya yang kita buat itu adalah outcome goal. Misal tadi, omset 1 triliun per tahun. Itu adalah outcome goal. Hasil yang nampak. Lalu ada namanya performance goal. Performance goal ini adalah hasil yang lebih dekat. Contohnya kalau tim marketing, digital marketingnya misal ROAS 1:10. Itu namanya hasil. Namanya performance goal. Misal lead sehari sebelumnya 100 lead, sekarang jadi 500 lead. Nah, itu namanya performance goal. Terus, hmm, conversion rate itu performance goal. Metrik-metrik yang ada di digital marketing itu performance goal. Kalau tim operation, tim pabrik berarti kan ada namanya apa namanya persentase barang sisa itu ya apa sampah itu kan ada juga tuh apa namanya saya lupa. Itu juga performance goal. Ada namanya service level sesuai agreement enggak, itu juga performance goal. Tiga posisinya ada, itu performance goal. Lalu yang proses goal ini itu adalah ikhtiar kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan. Sorry, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Contohnya apa tadi? Yang kita lakukan adalah menghubungi 100 database per hari. Nah, itu proses goal. Nah, menghubungi 100 database per hari itu proses goal. Atau tadi, misal tim tim pabrik, tim apa namanya, operation yang kerja di pabrik,
berburu mesin yang bisa meningkatkan kapasitas 2 kali lipat tanpa menambah orang sedikit pun. Nah, itu proses goal juga. Nah, yang ada dalam kontrol kita itu dua hal ini, proses goal dan performance goal. Nah, ini yang di luar kontrol kita. Artinya apa? Ketika punya goal, ditaruh aja goalnya. Ditaruh itu artinya, ya taruh aja gitu. Kita melangkahnya itu step by step. Dari proses goalnya dulu aja. Kenapa? Karena yang bisa kita kontrol itu sepenuhnya proses goal. Kalau performance goal itu tengah-tengah. Bisa kita kontrol, ya kadang nggak bisa kita kontrol. 50-50. Outcome goal itu biasanya tidak bisa kita kontrol. Nah, kita fokusnya ke dua hal ini, performance, proses goal sama performance goal. Ada orang-orang yang ketika dikasih performance goal itu kerjaannya bagus, tapi ketika dikasih performance goal dia malah bingung, stres, ya udah kasih aja proses goal. Nah, ini makanya kan leader itu seni ya. Jadi kadang kita tuh pusing juga ya, karena cara yang sama diterapkan di orang yang beda itu bisa jadi hasilnya beda gitu kan. Kadang stres juga ya, tapi ya gimana, mau nggak mau. Caranya emang kayak gitu. Nah, taruh goalnya, fokus ke progres yang berdampak. Progress over perfection, mastery over achievement. Jadi nggak usah lah perfect, yang penting ada progresnya gitu, ada progresnya naik gitu. Nah, itu harus kita apresiasi tim kita. Diri kita sendiri pun harus kita apresiasi kalau ada progresnya. Jangan jangan too hard lah. Terus mastery over achievement. Jadi mastery over achievement itu definisinya adalah selama kita jago banget di situ, pasti hasil akan mengikuti. Selama kita jago banget di situ, pasti hasil akan mengikuti. Jadi bukan cuma achievement yang sekali-sekali doang gitu. Yang kadang kita mengorbankan integritas kita, yang kadang kita mengorbankan proses belajar kita gitu ya, cari cara instan. Biar achieve sih, tapi caranya instan, nggak long last. Nah, itu harus diganti menjadi mastery gitu ya. Cara-cara kayak gitu nggak apa-apa dipakai, tapi gunakan ketika mendesak, terdesak. Nah, harus dipikir juga gimana caranya biar jadi master. Karena apapun yang kita kerjakan, sebenarnya selama kita jadi master di situ, itu pasti akan membawa ke dampak yang baik. Lalu feedback over setback. Jadi sekali lagi feedback itu penting banget untuk kita memperbaiki produk atau jasa yang kita tawarkan. Setback itu kayak moh gitu ya, nggak usah lah gitu ya. Nah, ini juga sama. Saya dikasih feedback, Mas, itu productivity secret untuk apa sih? Bukan untuk apa sih? Tahu sih untuk productivity, tapi untuk siapa sih, Mas? Kurang jelas gitu ya. Nah, lalu makanya saya tambahin for managers. Lalu materinya juga saya sesuaikan. Lalu materinya juga saya sesuaikan dengan managers gitu. Ya udah, ini untuk manager, meningkatkan produktivitas seorang manager. Jadi kalau teman-teman kemarin pernah ikut super team bootcamp, nah ini level selanjutnya. Ya, kalaupun belum pernah, nah ini bagus banget. Karena banyak hal main blowing kayak tadi yang baru ketika saya pelajari praktekan, oh iya bener juga. Oh iya bener juga. Nah ini sukses menjaga motivasi tim, terutama, bukan terutama, walaupun ketika tadi yang seperti Mbak Seliana bilang, bisnisnya lagi turun. Ya, jadi silakan Q&A, yuk. Q&A, silakan Q&A yang mau bertanya, silakan. Saya sambil menunggu yang bertanya ya di kolom chat. Atau kalau mau raise hand juga boleh nanti. Sekarang nggak apa-apa lah raise hand. Jadi saya mau jelaskan dulu event tadi ya, teman-teman ya. Jadi kalau dilema produktivitas itu biasanya ada dua. Owner itu pengennya selesaikan lebih banyak, lembur kayak skip, libur, terserah gitu ya. Tapi tim pengennya effortnya seminim mungkin, nggak mau lembur, nggak mau diganggu di luar jam kerja. Itu udah pasti di semua kantor, dimanapun. Pasti kayak gini. Ya, pengennya gitu. Akhirnya berantem.
Dan ketika berantem, solusinya adalah, nah, acara Productivity Hack Secret for Manager. Jadi ini teman-teman panggilan untuk para manager leader atau teman-teman sebagai business owner yang punya manager. Jadi ketika ingin menaikkan produktivitas berkali-kali lipat, nah ini saya akan bagikan formula mendapatkan lebih banyak dengan usaha lebih minim. Akan saya bagikan caranya di acara ini. Nah, kalau tim Anda merasakan atau Anda merasakan ada deadline tapi masih suka menunda, melakukan rutinitas tapi tidak bisa disiplin, mau menyelesaikan kerjaan tapi mood naik turun, mau fokus tapi distraksi di era digital terlalu kuat, atau mau lebih produktif tapi bingung cara seperti apa yang cocok karena tiap individu stylenya itu berbeda-beda. Nanti kita bahas juga. Ternyata si A itu cara produktivitas yang cocok itu kayak gini. Karena gini, nggak semua orang cocok dengan metode produktivitas time boxing gitu ya. Nggak semua orang cocok dengan metode produktivitas. Mas Sugo mau tanya boleh? Oh, boleh, boleh, boleh. Ya, Silakan, izin silakan. off cam ya Mas, lagi belum bisa buka kamera. Iya, Silakan, silakan. ya. Jadi Mas Sugo, kebetulan kan saya business owner kan ya. Nah memang Ya, 3 bulan kemarin itu saya kirim manajer saya 5 orang ikut seperti bootcamp ya Mas, yang sama Mas Ismail kalau nggak salah tuh, Mas Arif. oh Nah, ya sama Mas Arif. Oke. ya, Mas Arif. Nah itu. Nah mungkin berarti ini tuh next level dari super team bootcamp bukan Mas? Ya, betul Mas. Jadi eh next levelnya di situ. Karena kan kemarin kalau seperti bootcamp itu adalah hal-hal esensial yang jangan sampai kita nggak punya. Dan mental sih. Kemarin kalau seperti bootcamp banyak membahas tentang mental. Nah, ketika mentalnya sudah punya, gitu kan, sudah punya trigger mentalnya, ditambah dengan hal-hal apa produktivitas yang sesuai dengan kustomisasi tiap orang berbeda. Makanya nanti di event ini tuh kita nggak cuma belajar lewat PPT atau presentasi. Nanti ketika event, mereka itu akan kita minta experiential learning. Jadi contohnya sederhananya, menurut Harvard-nya ada 100 cara produktif gitu ya. Itu tuh ada namanya cara mengunyah permen karet itu ternyata bisa meningkatkan produktivitas. Nah, nanti permen-permennya itu kita ganti permen karet gitu kan. Dan mereka akan kita minta nyoba, coba nih, yuk kunyah permen karet. Nah, nanti dari misal 10 orang yang ikut atau berapapun orang yang ikut, nggak semuanya pasti akan cocok. Tapi ketika ada yang cocok, nah ini berarti caramu. Satu, disimpan. Nah, kita harus nyari kayak 10 cara untuk diri kita sendiri. Mana sih yang bikin saya itu produktif cara seperti apa? Nah, itu akan ada di sini. Itu sih, Mas Sofyan. Iya, berarti Mas kalau yang produktif hack yang satu itu sama Mas Satya itu lebih ke business owner berarti ya Mas? Nah, yang mana itu? Yang bulan kemarin kalau satu yang sama Mas Satya sama Sekolah. tipenya produktif hack juga. Bukannya sekolah manajer ya itu ya? Enggak sih ada yang di Jakarta kalau nggak salah tuh. Saya kan mau ikut tadinya tapi nggak bisa. Nah kalau yang ini kan yang keduanya. Maksudnya saya mau make sure sih apakah ini Oh, cocok untuk apa manajer aja. Maksudnya untuk CEO atau business owner atau ini lebih ke manajer kayak gitu POP-nya. ya. CEO business owner cocok aja sih, Mas. Cuma ini lebih ke positioning aja sih. Kan kalau kita belajar brandingan, biar apa orang apa kalau milih kerupuk gitu kan bingung. Nah, ini kerupuk khusus bakso. Padahal ini kerupuk bisa buat soto juga. Nah, jadi sebenarnya selama POV-nya ini leader level. Leader level. Mau CEO, manager, supervisor. Nah, ini cocok. Tapi di sini saya pakai kata manager karena lebih umum ya. Manager kan setiap kantor ada. Oke, siap. Makasih Mas Hugo. Ya. Siap, Mas Sofyan. Siap, Mas. Wah, Mas Sofyan, eh, kalau mau ikut, kasih ini ya Mbak Mimi ya, harga spesial. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya, Productivity Secret for Managers. Dengan performa produktivitas Anda dan tim di sini. Nanti akan kita kupas, bahas tuntas. Nah, 2 hari experiential learning. Nggak cuma materi disampaikan,
tapi Anda akan merasakannya, tim Anda akan merasakan, oh ternyata cara ini yang cocok untuk saya. Jadi ketika pulang nanti, mereka harus pulang tuh bawa 10 cara produktif, teknik produktif yang cocok untuk mereka. Karena ini saya udah bilang ke apa namanya teman-teman business owner gitu berkali-kali. Nggak semua cara produktif teknik productivity itu cocok untuk tiap orang. Nggak semua itu beda. Ya, karena saya pun melakukan praktek di kantor saya, di bisnis saya, itu juga nggak bisa dipaksakan karena saya kan cocok pakai metode to-do list. To-do list dengan metode kalau selesai dicentang gitu. Sekarang saya lebih sering pakainya Trello gitu. Nah, ketika saya paksakan semua orang pakai Trello, ternyata nggak cocok juga. Ada yang nggak cocok gitu kan. Ada satu orang yang cocok, akhirnya dia pakai terus, dia makin produktif. Yang lain gimana? Saya cariin cara produktivitas yang lain. Nah, masalah terjadi ketika satu cara kita pakai kok nggak cocok antara kita, udahlah nggak usah pakai cara-cara gitu. Nah, padahal ketika kita mau ulik lebih dikit, tiap orang ternyata punya caranya masing-masing. Jadi pulang tuh mereka harus ngelis itu 10 cara itu tadi, teknik-teknik yang cocok untuk mereka apa. Nah, ini untuk kurang lebih silabus materinya, nanti bisa minta Mbak Mimi saja. Nah, salah satunya kita akan bahas tentang AI. Ya, di satu sesi kita akan bahas tentang AI, karena jangan sampai tim kita itu alergi sama AI. Nah, kemarin ada yang menarik, ada yang bertanya di salah satu event, Mas, kalau pakai AI itu sebenarnya saya takut tim saya, kalau jago, nanti dia malah keluar gitu kan. Nah, itu bagi saya beda sih, karena ini udah ngomongin mental gitu. Ketika orang itu nggak punya memang mental pengusaha, itu nggak akan keluar lah. Nah ini aja deh bisnis hack ini. Ini kan bisnisnya kita tiap hari bahas tentang bisnis, menghadirkan para CEO-CEO hebat. Nyatanya turnover di tempat kami rendah banget. Dan mereka masih setia sebagai karyawan. Yang mana karyawan nggak masalah juga gitu kan. Bukan sebuah dosa gitu kan. Nggak apa-apa juga. Nah, jadi jangan alergi sama AI. Ini satu sesi akan saya bawakan tentang AI ini. Sama tools-tools lah. Gitu ya. Lalu nanti di akhir tadi kita akan mendesain productivity canvas-nya akan seperti apa. Nah, oke, nah ini perbedaan seperti bootcamp sama productivity hack secret 2.0 ini. Kalau seperti bootcamp tadi productivity-nya 1.0, lebih fundamental. Kalau ini yang versi lanjutan. Yang seperti bootcamp lebih banyak membahas vibrasi sama memperkuat mental. Kalau productivity hack, yang bahasnya productivity. Kalau seperti bootcamp, survival game, kalau productivity nggak ada survival game, diganti experiential learning. Ada raport, ini juga akan productivity assessment juga. Jadi gampangannya, kalau teman-teman butuh untuk menaikkan mental tim, itu jawabannya di supporting bootcamp. Nah, seperti bootcamp kita, kalau teman-teman mau ikut supporting bootcamp, boleh juga kontak Mbak Mimi aja. Tapi kalau goalnya lebih ke, apa namanya, technical, untuk menaikkan productivity, nah itu di productivity hack secret 2.0 for managers. Nah, itu akan kita bahas. Karena bagi kami, bukan bagi kami sih, yang saya pelajari juga di certified itu, karena productivity itu gabungan antara mental dan teknikal gitu ya. Teknis dan non teknis. Nah, ini akan kita bahas. Nah, nanti tentu di productivity juga akan dibahas juga non teknisnya. Cuma lebih banyak akan teknis ya. Akan berlatih lah. Nah, ini bagus banget. Siapa yang disarankan ikut training ini? Nah, ini tadi business owner boleh, manager boleh, leader boleh, staff kalau staff harusnya yang potensial. Jangan yang staff random dikirim gitu. Yang potensial aja, yang kira-kira dia mau dinaikin jadi leader. Nah, karena kan sekarang tuh udah banyak tuh mindset shift-nya orang-orang pengusaha yang sebelum naikin jadi leader itu dia di training dulu. Nah, itu udah bagus tuh, yang bener tuh sebenarnya kayak gitu. Ya walaupun tidak dipungkiri lebih banyak yang versinya nyemplungin langsung ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Apakah setelah ikut seperti bootcamp perlu mengikuti productivity secret? Perlu, karena selain materinya berbeda, materinya beda banget, teman-teman. Tujuan training juga berbeda. Apabila seperti bootcamp lebih banyak membicarakan membangun mental yang kuat, productivity hack secret lebih banyak menjelaskan teknik-teknik productivity yang ada dampaknya buat pekerjaan. Apakah harus ikut seperti bootcamp dulu sebelum ikut productivity hack secret 2.0 for managers? Nggak harus, bebas mau ikut yang mana tujuan, tergantung kebutuhan.
Kalau yang udah pernah ikut Super Team Bootcamp, ya sudah, ikut yang Productivity Hack. Kalau belum pernah ikut Super Team Bootcamp, ikut Productivity Hack Secret, boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Karena di sini for manager tadi, for leader. Kalau Super Team Bootcamp kan nggak dibahas leadership ya, dikit lah leadershipnya dibahas. Karena itu memang untuk mental. Apa output utama dari Productivity Secret 2.0 for Manager? Menaikkan produktivitas peserta atau manajer tersebut di kantor dengan membangun disiplin dan habit 2.0 melalui pendekatan neuroscience. Jadi tetap ada scientificnya yang tidak menggantungkan pada motivasi willpower semata. Nah, jadi kalau seperti bootcamp tuh willpowernya tuh dibentuk di situ tuh. Nah, di sini kita gimana biar itu tiap day by day-nya itu tuh bisa termaintain dengan baik. Katanya ada productivity assessment ya, apakah berbentuk seperti rapot ya? Nanti akan kita buat ada namanya productivity assessment yang nanti sama seperti bootcamp, nanti owner akan bisa melihat rapot timnya gitu ya. Assessment productivity-nya seperti apa. Kami nyebutnya report sheet lah. Report sheet. Nah, bukan sheet ya. Sheet. Report sheet. Oke, jadi investasinya berapa? Nah, 5 juta per orang. Tapi buat teman-teman yang ikut webinar, cuma 3,5 juta saja per orang. Kalau kirim 2 orang jadi 6 juta. Kalau kirim 4 orang jadi 10 juta aja. Saya kurangin deh, kalau kirim 4 orang jadi 9,9 juta. Nah, baik hati kan? Harganya segitu ya. Jadi silahkan ikuti acaranya. Penawarannya berlaku sore ini saja. Kenapa? Ya karena tinggal seminggu lagi. Ini mau kami tutup pendaftarannya hari ini. Pendaftarannya hari ini, paymentnya kalau bisa hari ini booking DP, besok dilunasin nggak apa-apa. Mungkin, tapi pendaftaran yang booking tuh hari ini. Oke, langsung hubungi Mbak Mimi di 0823 278 0022. Silakan Mbak Mimi, ketik di kolom chat nomor Mbak Mimi, langsung hubungi. For managers, kirim manager Anda ke tempat ini. Kita happy-happyan. Oke, anyway, kalau teman-teman mau juga acara ini dibawa sebagai in-house training di perusahaan Anda, itu bisa juga. Ya, boleh banget. Besok ini kami ada in-house training di Temanggung, gitu ya. Dari Bank BPR. Nah, 3 hari bawain tentang apa namanya gabungan antara materi sekolah managing people-nya Mas Satya sama productivity secret for managers-nya saya ini mau digabungin di situ untuk acara 3 hari. Nah, makanya ini saya lagi siap-siap juga. Oke, dari saya cukup. Saya akan jawab pertanyaan lagi ya, teman-teman. Kita cek. Bagaimana cara mengukur pressure yang pas selain dilihat dari performance ya? Mengukur pressure yang pas selain dilihat dari performance. Pertanyaan menarik. Karena biasanya saya lihatnya dari performance saja. Dan lihatnya biasanya 1 minggu. 1 minggu itu udah kelihatan. Ini bikin dia burn out atau bikin dia optimal atau good zone. Tapi kalau ada cara lain, sebentar saya ingat-ingat dulu ada cara yang pernah saya pakai nggak ya? Selain dilihat dari performance, selain dilihat dari performance, selain dilihat dari performance. Belum ada sih, mohon maaf, belum ada. Atau saya belum kepikiran atau lupa mungkin ya. Nanti kalau ada saya kasih tahu. Nah, gitu. Kalaupun ada, mungkin belum saya praktekkan. Jadi nggak bagus juga saya share caranya kalau saya belum praktek, belum tahu hasilnya seperti apa. Saya lebih suka share yang sudah saya praktekkan dan berhasil. Kalaupun gagal ya saya share juga sih. Ternyata kurang pas. Oke, siap. Nah, dan ya justru ini kan bisnis katanya lagi banyak yang turun, ya. Kalau bisnis turun ini nggak segera dihentikan, servonya, ini bahaya. Nah, ketika Anda harus menghentikan servo bisnis turun ini, berarti harus ada hal yang dilakukan, yang tidak biasanya, gitu. Yang tidak biasanya apa? Dan bisa jadi dengan cara biasanya Anda pakai
tim internal sekarang pakai freelance lah, kita hemat misal. Atau sekarang ya, kita ubah gaya kerja tim. Mau nggak mau, kita ubah. Mereka merasa nggak nyaman, ya bodo amat. Bukan bodo amat sih, lebih ke, ya gimana, kita terpaksa juga kan sebagai CEO, sebagai manager level harus mengubah cara kerja mereka. Tadinya si A job desk-nya ini harus kita ubah nih. Mereka pasti kan nggak nyaman. Ya mau nggak mau, gimana lagi. Harus perubahan harus dilakukan terus. Apalagi di era sekarang. Gitu ya. Ikut training-training juga bisa. Contoh, nggak harus di tempat kami ikut training, nggak harus ikut training ini gitu kan. Ikut training tempat lain juga nggak apa-apa. Tapi poinnya harus ada pemutus servonya itu loh. Harus ada satu hal yang kita lakukan yang itu bisa memutus kebiasaan yang kurang baik di kantor. Apapun itulah kebiasaannya. Nah, itu harus dilakukan. Gitu sih. Dan hmm, saya mau sharing satu hal tapi janganlah kepanjangan. Nanti lain kali aja ya. Saya nemu cara gimana, kan biasanya kalau Gen Z itu ngomonginnya mental health ya. Nah, saya nemu cara nih nyembuhin mental health. Wes, keren ya. Nemu cara. Saya berkali-kali pakai cara itu berhasil. Baik diterapkan ke saya dan diterapkan ke orang lain. Ya. Nah, nanti aja lah. Next, webinar mungkin akan saya bahas minggu depan mungkin ya. Minggu depan acara ini deh, nggak bisa. Mungkin minggu depannya lagi. Rekamannya dipublish di mana? Dipublish di YouTube-nya Business Hack. Coba nanti dicek ya. Business Hack YouTube tuh ada dua YouTube-nya. Ada, nanti kasih ini aja, saya kasih judul Productivity Hack, apa namanya? Sorry. Saya kasih judul The High Performance Manager ya. Nanti Business Hack The High Performance Manager. Saya upload di sana, nanti cari aja. Oke, thank you teman-teman. Kalau dirasa tidak ada pertanyaan lagi, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di acara ini. Itu ya. Terima kasih banyak. Yang tempo hari sudah, Mas Erdi. Kalau nggak salah yang punishment atau yang mana itu ya? Kayaknya sudah sih. Sudah, sudah. Ini saya cek lagi. Kalau belum, saya upload lagi. Tapi harusnya sudah kok. Atau nanti minta ke Mbak Mimi. Minta ke Mbak Mimi. Kalau Mbak Mimi punya. Dengan bermanfaat, thank you teman-teman. Sampai jumpa di event. Yang jelas teman-teman, apapun yang teman-teman alami, mungkin entah lagi naik atau turun, pasti lagi ada tantangan yang dihadapi yang cukup mungkin berat atau menantang dan seterusnya. Saya doakan yang terbaik untuk semua yang teman-teman alami. Semoga diberi kelancaran, apapun itu. Keresahan hati yang timbul atau kesulitan, semoga segera dimudahkan. Thank you teman-teman. Saya undur diri. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar atau di event selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa. Thank you Pak Hugo. Izin live ya Pak. Thank you. Siap. Terima kasih Ya, Mas makasih, Randy. Pak. Terima kasih Mas Andang. Ya. See you. Sehat-sehat. Amin. Bye-bye. Izin live ya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Mas. Mari, 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 mari. Oh iya, tadi ya ada cek ke pembimbing apa tes kelayakan CEO. Nah, itu juga boleh. Tes apa namanya ya? Tes kelayakan atau tes CEO lah namanya. Nah, itu boleh, silakan ketik aja ke Mbak Mimi. Thank you, thank you. Oke. Semoga teman-teman sehat selalu. Bersiaplah, saatnya kita bermimpi. Bersiaplah, saatnya kita bergerak. Siap mengajak semua untuk bertumbuh bersama. Bersiaplah merasakan